Halo adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabarnya nih? Semoga adik-adik sehat, semangat, dan sukacita. Kalau Kak Beri, Kak Ruth, dan Kak Miti juga dalam keadaan yang sehat, semangat, dan sukacita. Adik-adik, hari ini hari apa ya adik-adik? Masih ingat gak nih? Ya, hari Minggu. Betul. Tapi hari ini lebih spesial lagi adik-adik dibanding hari Minggu yang biasanya. Kenapa? Ya, karena hari ini kita merayakan Hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk Paskah tahun ini adik-adik sedih deh, karena nggak bisa ketemu langsung sama adik-adik. Biasanya kalau kita Paskah, kita rayain di gereja. Kita biasanya ibadah bersama. Kita juga biasanya ada aktivitas. Yang paling sering kita lakuin apa? Mencari telur. Tapi kita jadinya nggak bisa ketemu deh karena situasi saat ini. Padahal kakak kangen loh sama adik-adik. Kita tuh udah berapa lama ya nggak ketemu adik-adik? Iya, udah 3 minggu. Lama ya? Nah, tapi keadaan ini nggak menjadi penghalang buat kita ya. Karena kita bisa ketemu lewat video ini. Meskipun adik-adik dengar firman Tuhan di rumah, tapi tetap nih kita tahu bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Nah, sebelum kita mulai beribadah, kakak kasih kesempatan buat adik-adik ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya. Udah? Ayo ambil. Silahkan di pause dulu videonya. Sudah siap? Sekarang kakak kasih waktu buat adik-adik untuk menyiapkan hati dan duduk tenang sebelum kita mulai beribadah. Adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk kita nyanyi bersama-sama. Kita akan nyanyi lagu Sebab Dia Hidup. Adik-adik, seperti lirik dari lagu yang baru aja kita nyanyikan bersama, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk apa sih adik-adik? Ya, untuk menebus dosa kita, dosa umat manusia.
Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Jadi kita nggak perlu takut pada hari esok. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kameti, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur, kami dapat merayakan Paskah, kami dapat mengingat kembali bahwa Tuhan telah mati dan Tuhan telah bangkit untuk menebus dosa kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kami agar kami dapat memahami dan dapat mengerti sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Kita jumpa lagi. Pada minggu pagi ini kita akan masuk ke pembacaan Alkitab yang tadi adik-adik sudah siapkan. Kita akan membaca dari kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kakak ulangi lagi ya. Perjanjian baru, kitab Markus. Markus itu setelah Matius. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Sudah siap adik-adik? Baik, kita akan mulai bacakan ya. Markus 16 ayat 1. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Berkata kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka kabur dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Demikian adik-adik pembacaan kita hari ini. Adik-adik, kakak pada pagi ini penuh sukacita karena bisa menyapa adik-adik walaupun kakak sangat-sangat rindu dengan kalian. Sudah hampir 1 bulan kita tidak bertemu. Adik-adik, kita ketemu dalam 1 minggu yang luar biasa, yang bukan hari Minggu biasa. Tadi Kak Beri sudah bilang bahwa hari Minggu ini begitu istimewa karena hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus atau kita kenal dengan nama Paskah. Biasanya kita bertemu di gereja, kita mencari telur dan lain-lain ya adik-adik.
Tapi karena kondisi sekarang tidak memungkinkan, kita hanya akan mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Dan kita percaya Allah hadir di antara kita. Adik-adik, berita Paskah ini diawali dengan 3 orang yang pergi menuju kubur Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Tujuan mereka itu membawa rempah-rempah. Rempah-rempah ini dipakai oleh orang Yahudi untuk memberikan wewangian kepada jenazah, untuk juga sebagai pengawet alami yang dipakai mereka kala itu. Adik-adik, sebetulnya perempuan-perempuan itu sangat kehilangan Yesus. Sehingga mereka masih mengingat untuk membawa rempah-rempah itu sebagai bukti bahwa mereka itu sangat mengharapkan kehadiran Yesus. Mereka merindukan. Tapi apa boleh buat, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Nah, dalam perjalanannya menuju kubur Yesus, zaman dulu itu kuburannya berupa gua yang ditutup batu besar ya adik-adik. Mereka terlebih-lebih karena Yesus mereka tutup pakai batu yang besar karena mereka takut Yesus bisa hilang. Tapi persoalannya muncul ketika mereka sedang berjalan. Mereka ingat bagaimana membuka kubur itu hanya dengan mereka wanita 3 orang saja. Kekuatan mereka tidak mungkin untuk membuka batu di depan pintu kubur itu adik-adik. Tapi ketika mereka sedang membicarakan itu, sampailah mereka di muka kuburan. Dan alangkah terkejutnya ketika batu itu sudah bergeser. Mereka bingung. Di antara senang, kaget, bingung. Siapa yang kuat buka batu itu? Coba adik-adik, kira-kira kenapa batu itu bisa terbuka? Apa? Siapa yang bisa mengerti kenapa terbuka? Ada yang geser? Tentu bukan adik-adik. Itu terjadi karena terjadi sebelumnya ini gempa yang sangat besar yang mengguncang di tempat itu sehingga batu itu bergeser dengan sendirinya. Lihatlah adik-adik, bagaimanapun manusia mau menutup, tapi kalau Allah sudah bertindak, tidak ada kan yang bisa menutup apapun. Dan ketiga perempuan ini masuk ke dalam gua. Dan mereka lebih terkejut lagi di sana. Karena mereka melihat seorang muda berjubah putih. Dan orang itu berkata, "Jangan takut. Kamu pasti sedang mencari orang Nazaret itu yang sudah mati dan dikuburkan di sini kan? Dia sudah bangkit." Adik-adik, ketiga perempuan ini terkejut. Bagaimana mungkin orang itu bisa bangkit? Kita baca ayat 6. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Adik-adik, Yesus adalah sosok manusia yang bukan manusia biasa. Belum pernah kita mendengar ada orang mati bangkit dari kuburnya sendirinya. Belum pernah adik-adik. Dari zaman ini ada sampai pada hari ini. Tidak ada. Hanya satu yang bisa bangkit. Yaitu anak Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dia yang mampu bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ketiga perempuan itu menjadi hilang kecemasannya. Dia percaya kepada janji Allah bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus menghilangkan rasa tidak percaya, tapi menumbuhkan keyakinan baru bahwa Tuhan Yesus memang tidak pernah meninggalkan kita semua, terutama murid-muridnya saat itu. Adik-adik yang kakak kasihi, seperti sekarang ini adik-adik,
kita ada di rumah dengan kondisi yang tidak menyenangkan sebetulnya. Adik-adik tidak bisa bermain-main, adik-adik tidak bisa ketemu kakak juga tidak bisa ketemu adik-adik. Kita semua ada di rumah. Tapi sungguh adik-adik, hal itu tidak akan mengurangi rasa pengharapan kita kepada Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesehatan. Kita tidak perlu takut dengan wabah-wabah yang ada karena kita terus berpegang pada Tuhan dan mematuhi setiap larangan yang diberikan pemerintah. Adik-adik, kalau Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan akan kasih jalan keluar. Kebangkitan Yesus itu akan menghilangkan kecemasan, menghilangkan hal-hal yang selama ini kita pikir tidak mungkin. Tapi kita akan merasa bahwa tangan Tuhan terus bekerja untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sekalipun. Dia ada bersama-sama kita, ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita dapat melaksanakan perayaan Paskah dengan penuh sukacita bersama keluarga. Adik-adik, kakak berharap adik-adik akan semakin dekat kepada Tuhan dengan waktu yang diberikan di rumah, semakin rajin berdoa dan membaca Alkitab. Jangan lupa startnya juga diisi ya adik-adik. Kakak, Kak Beri, Kak Ruth selalu mendoakan adik-adik penuh sukacita, selalu sehat bersama keluarga. Puji Tuhan adik-adik, kita akhiri renungan kita. Kita akan masuk ke acara berikutnya. Terima kasih. Hai adik-adik, di sini kakak mau mengajak kalian untuk melihat aktivitas berikut ini ya. Koin ini seumpama diri kita yang berharga di mata Tuhan. Ini adalah dosa yang selalu berada di sekitar kita. Lalu membuat kita masuk ke dalam dosa. Kemudian datanglah Yesus Kristus ke dalam dunia, membawa terangnya untuk menyinari dunia. Ia disalib dan mati untuk membebaskan kita dari dosa. Nah adik-adik, kita kan sudah lihat bahwa segala dosa, kecemasan, dan ketakutan kita saat ini itu semua akan ditanggung oleh Tuhan. Tugas kita atau bagian kita adalah dengan belajar, membantu orang tua di rumah, dan rajin berdoa ya. Berdoa buat diri sendiri, buat orang tua, kakek nenek, tetangga, teman-teman adik-adik, dan saudara-saudara adik-adik. Tapi adik-adik jangan lupa ya, berdoa buat dokter, perawat, dan bangsa negara kita, agar bangsa negara kita segera dipulihkan adik-adik. Nah adik-adik jangan lupa juga bahwa Paskah itu adalah kemenangan Yesus Kristus atas maut, dan kemenangan bagi kita juga atas segala dosa, kecemasan, dan ketakutan kita. Nah adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kalian untuk doa bersama ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami perlindungan-Mu. Tuhan, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi virus COVID-19 atau Corona ini, kami berdoa untuk para dokter dan tenaga medis yang ada. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, ajar kami dari tempat kami masing-masing untuk selalu mendoakan mereka. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami belajar menghargai pengorbanan-Mu dengan menggunakan hidup kami sebagai anak-Mu yang mengambil bagian dalam hal yang kecil.
yaitu berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Ada hari